Oke, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membincangkan kondisi bangsa ini di tahun 2024 nanti, di mana kita akan menghadapi banyak sekali peristiwa rotasi kepemimpinan. Jadi untuk pertama kalinya bangsa ini akan menghadapi pilkada provinsi, kabupaten, kota, sekaligus juga pemilu nasional, yaitu pemilu legislatif dan pilpres sekaligus dalam 1 tahun. Bayangkan. Jadi tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat menentukan bagi bangsa ini. Apakah berhasil memilih para pemimpin, para wakil rakyat yang baik, sehingga kemudian akan terpilih wakil rakyat, para pemimpin yang baik, yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat, ataukah sama seperti kemarin-kemarin, pemilu hanya menghasilkan pejabat-pejabat korup yang pada akhirnya akan dicokok oleh KPK dan kemudian terbukti korupsi. Nah, tentu saja ada dua hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah bagaimana pemilu nanti menjadi filter integritas agar kemudian pemimpin terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang tidak lagi menjadi harus bolak-balik ke KPK dan kemudian terbukti korupsi. Kemudian yang kedua adalah dari sisi penyelenggaraan. Betapa sibuknya nanti di tahun 2024, tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga bagian lain dari masyarakat. Seluruh stakeholder akan sibuk. Bagaimana tidak bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal akan dijadikan dalam 1 tahun. Bagaimana sibuknya KPU, Bawaslu, kemudian juga stakeholder yang lain, kepolisian, tentara, TNI, kemudian juga pemerintah daerah, dan juga tentu saja berbagai simpul-simpul di masyarakat. Jadi mumpung waktu masih jauh, maka inilah saatnya untuk mempersiapkan itu. Semuanya harus bersiap untuk agar pemilu bisa terselenggara dengan sukses, dengan jurdil, dan juga pemilu yang menjadi filter integritas. Saya kira itu pertemuan kita kali ini, anggaplah sebagai warning gitu, bahwa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita akan menghadapi suksesi kepemimpinan yang luar biasa. Dan harus diingat bahwa proses menuju 3 tahun itu, proses menuju 2024 itu panjang sekali. Jadi tahun depan 2022 sudah ada tahapan-tahapan awal ya. Setidaknya sudah ada misalnya daftar pemilih, bagaimana coklit itu dilakukan agar kemudian hak pilih rakyat itu bisa benar-benar terjamin oleh negara. Jangan sampai terulang bahwa rakyat yang sudah memiliki hak pilih dan dia sudah ke TPS tetapi kemudian tidak bisa memilih seperti waktu-waktu lalu. Penyelenggara lah yang harus menjamin bahwa hak pilih rakyat itu benar-benar terjamin. Kemudian tahapan-tahapan lainnya, dan perlu diingat bahwa nanti akan ada tahapan yang berimpitan. Bagaimana para penyelenggara bisa membagi waktu agar seluruh tahapan itu berjalan dengan baik, baik pilpres, pemilu legislatif, ataupun pilkadanya. Jadi mulai tahun depan bersiap-siaplah, kita akan sangat sibuk, bangsa ini akan sibuk untuk mensukseskan pemilu dan pilkada, dan kemudian tentu saja kita mentargetkan demokrasi yang lebih terkonsolidasi. Tidak seperti sekarang, di mana kita masuk ke dalam flow demokrasi, maka tentu saja harapannya tahun 2024 bangsa ini bisa masuk ke dalam demokrasi yang terkonsolidasi. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.